Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Jalla fi'ula atas karunia, rahmatnya, dan inayahnya, sehingga kita bisa berjuang kembali. Dan sebelumnya, mohon maaf belum bisa hadir kemarin ya. Tapi hari ini kita akan berjuang kembali untuk memahami bahasa agama kita. Seberapa penting kita mempelajari bahasa agama kita. Maka begitu penting ya untuk kita mempelajari bahasa agama kita. Seperti seseorang yang setiap harinya butuh makan dan minum. Maka ilmu seperti makan dan minum, kebutuhan kita sangat penting. Oleh karena itu, bagaimana mungkin kita bisa memahami dengan baik agama kita, kecuali dengan memahami bahasa agama kita. Dari sinilah kebutuhan seorang mukmin mempelajari ilmu bahasa Arab. Kalau kita merasakan kita ini butuh belajar bahasa Arab, maka kita akan hadir. Kita akan memperjuangkan waktu kita, tenaga kita, yang tersisa dari umur kita, yang paling berharga, yaitu waktu kita yang paling berharga ini untuk apa? Hal yang bermanfaat di dunia maupun di akhir. Apa itu? Tidak lain dan tidak bukan ilmu agama. Sekarang mungkin kalau kita melihat ya, bahasa yang digunakan dalam agama kita ini bahasa apa ya ikhwan? Bahasa apa yang dipakai oleh agama kita? Bahasa Arab. Bahasa Bahasa Arab. bahasa Arab ya.
Apa yang terjadi ketika bahasa Arab itu digunakan sebagai dialog dari pencipta kepada makhluk? Maka tentu kita harus pelajari maksud dan tujuan dialog tersebut itu apa, maknanya apa, asbabnya, sebab turunnya ayat tersebut apa, sebab Nabi mengatakan seperti itu apa, sehingga tidak menyelisihi ya dari apa yang dicintai Allah atau apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita sudah merasa cukup? Tentu tidak, ya ikhwan. Kita butuh yang namanya ilmu penunjang. Ilmu penunjang itu adalah ilmu bahasa Arab. Maka kita berharap pada antum sekalian yang menjadi tulang punggung keluarga bisa memberikan yang terbaik kepada keluarga antum dalam mendidik, dalam mentarbiyah, dalam mensucikan jiwa, mengajarkan tauhid, menjauhi kesyirikan dengan memahami ilmu penunjang ini. Sehingga kita bisa mendapatkan tujuan kita tatkala kita menjadi imam bagi para istri antum sekalian. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kita pun paham maksud ayat ini apa, cara terjemahan. Atau tatkala kita datang ke majelis ilmu, atau ketika kita mendapatkan suatu ilmu, larangan ini, larangan itu, perintah ini, perintah itu, apa maksudnya dari segi bahasa. Sehingga dari segi bahasa itu kita bisa lebih paham dan lebih dalam. Makanya waktu yang kita sempatkan adalah waktu yang berharga. Ini kesempatan yang berharga ya ikhwan. Di antara kata mutiara yang harus kita ingatkan kepada antum dan juga kepada ana pribadi adalah al-waqtu athmanu minadz zahabi. Waktu lebih berharga dari harta yang namanya emas yang berkilauan, yang harganya selalu naik kalau turun hanya sesaat, di mana emas diperebutkan di beberapa negara seperti negara kita di Freeport ya, yang punyanya ternyata orang Amerika, perusahaan Amerika, dibawa dikeruk ya, diperebutkan. Di Kongo, Afrika, ada gunung emas diperebutkan ya. Artinya emas ini masih menjadi harta yang paling berharga dibandingkan berlian, dibandingkan batu-batu mulia lainnya ya. Maka para ahli ya bahasa mengatakan al-waqtu athmanu minadz zahabi. Waktu itu lebih berharga dari yang namanya emas. Karena waktu kita tidak akan kembali ya ikhwan. Yang sudah berlalu hanya menjadi dua hal. Kenangan baik berupa pahala ataupun kenangan buruk berupa penyesalan nanti di hari kemudian. La haula wala quwata illa billah. Maka ini nasihat untuk anak pribadi dan juga kepada antum agar memanfaatkan waktu yang singkat ini. Kurang mungkin dari 60 menit kita belajar dalam sepekan sekali. Kita sempatkan waktu
memanfaatkan waktu yang mungkin kita banyak kesibukan, masyghul, sibuk. Karena untuk ibadah lainnya, untuk mencari nafkah, untuk membahagiakan keluarga, tapi kita luangkan karena semua akan ada timbangannya. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal saleh, kebaikan, meskipun seberat biji zarrah, biji sawi, ya, kecil mungkin orang memandangnya, tapi besar pandangan Allah tabaraka wa ta'ala, ya, maka akan dibalas kebaikan ini yang tidak dimiliki oleh orang lain, dan ini adalah hidayah, petunjuk. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan hidayah ilmu sehingga ia tidak mengetahui keutamaan bahasa Arab, dan buat apa dia belajar bahasa Arab. Berapa banyak orang di luar sana yang diperintahkan oleh Allah untuk ikra, baca, ya, membaca Al-Quran yang menjadi syafaat di hari kiamat. Lalu ketika ditanya, bisa bahasa Arab? Tidak bisa. Ini tamparan keras bagi kita yang mengaku muslim, bahwa kita ini muslim. Ada label itu di dalam diri kita. Dan muslim artinya adalah orang Islam, orang yang berserah diri kepada Allah tabaraka wa taala. Mukmin adalah orang yang beriman, orang yang meyakini bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah tabaraka wa taala. Maka kita butuh ilmu. Malu kita. Ada orang Indonesia, ada jamaah kita yang tinggal dan kuliah di Australia. Ya, ternyata sampai sana bertemu oleh kepada kaum muslimin yang melaksanakan sholat di masjid tersebut, dan mayoritasnya orang Timur Tengah. Ketika ditanya, ya muslim, tapi tidak bisa berbahasa Arab. Ini jadi tamparan keras bagi kita yang ngakunya Islam, ya. Ya. Hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya ya ikhwan tersebut belajar online, ya, bersama kita, ya, dari jarak jauh, dari Canberra ke Indonesia, ya. Nah, ini jadi motivasi buat kita bahwa menuntut ilmu dimudahkan di zaman ini, di era digital saat ini. Tapi memang godaan, terpaan ujiannya juga berat. Maka sungguh bahagia hamba yang mendapatkan hidayah, petunjuk. Dan petunjuk Allah, lan tanalu illa bita'atillah. Tidak bisa didapatkan, tidak bisa diperoleh petunjuk itu kecuali dengan ketaatan kita kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik, sebelum kita lanjut ke dalam kitab Durusul Lughah, ya, ada yang ditanyakan, ya ikhwan, apakah eh, antum sekalian bisa hadir di malam Sabtu ini atau mau diganti waktunya? Silakan. Dari Pak Pandu mungkin. Apakah memungkinkan di setiap malam Sabtu, Pak Pandu? Insyaallah Ustaz. Insya Allah, ya. Ya, kesibukannya apa? Mohon maaf, Pak Pandu. Karena kerja, tapi kadang eh, kayak sekarang masih jalan pulang, tapi tetap Hah? Dalam perjalanan masih? masih dalam perjalanan. Oh, Masya Allah. Ya, Tapi close.
Ya, tapi bisa bisa mengikuti ya insyaallah pelan-pelan ya. Ya, ya. Kita coba lebih rileks ya pembelajarannya insyaallah, lebih sederhana. Bagaimana dengan Pak Andriana? Allah Ustaz. Insyaallah ya. Mohon maaf sebelumnya kesibukannya apa Pak Andriana? Kerja Ustaz. Ini Anda juga masih di kantor sambil Zoom. Oh, Masya Allah. Ya, ya, ya. Masih di kantor jam segini. Masih Ustaz tadi Bada Isa nggak keburu kalau Anda pulang kan tuh. Ini nggak Oh, keburu nih sampai rumah. Ya, tadi ya tunggu aja. Allah, ya Allah, ya. Semoga Allah berikan kemudahan untuk antum dan juga keluarga antum. Insya Amin. Allah. Baik. Berikutnya Pak Aryan, apakah memungkinkan? Oh, bisa Ustaz. Insya Allah ya. Baik. Alhamdulillah. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ya. Dari apa yang antum rasakan saat ini, mungkin bentrok dengan jadwal atau sedang di perjalanan dan lain sebagainya, kita akan coba lebih sederhana memahami ilmu bahasa Arab dalam sudut pandang Al-Qur'an ya. Kalau kita bicara Al-Qur'an semua mungkin sudah bisa lah juz 30 gitu ya. Ya, terutama juz amma ya. Saya akan coba share ya terkait dengan pembahasan kita kali ini. Ya, kita coba menjelaskan lebih sederhana lagi. Kalau sistemnya adalah singkat, jelas, padat ya. Pembahasan kita singkat, jelas, padat. Agak berbeda dengan pelajaran-pelajaran materi yang kemarin kita bahas ataupun yang ummahat ya, para ibu-ibu ya, karena mungkin waktu luangnya lebih banyak ya. Kita akan jelaskan secara singkat, jelas, padat dan akan kita rangkum ya. Bagaimana, Ikhwan? Kita sepakati? Nah, Ustaz. Naam ya. Pak siapa? Pak Andriana, Pak Pandu dan Parian ya. Sepakat ya, insya Allah. Allah Ustaz. Nah, Insya Allah ya. Baik ya. Saya akan coba menjelaskan tentang kalau di dalam bahasa Indonesia namanya susunan ya. Susunan. Dalam bahasa Arab ya, susunan mubtada wa khobarun. Ya, nanti kita langsung contoh-contoh saja ya dalam ayat Al-Qur'an. Ya, kita ulang kembali ya. Ada yang namanya susunan mubtadaun wa khabarun. Dulu kita belajar ya seperti hada kitabun ya. Ini sedikit murajaah. Lalu ada hadhihi sayyaratun ya. Baik. Pada kalimat ini hadza adalah mubtada, kitabun adalah khobar. Mim disingkat mubtada ya. Mubtada disingkat mim ya. Dan yang kedua hadhihi mubtada, sayyaratun adalah khobar ya. Kalau yang atas itu untuk mudzakkar ya. Kalau yang bawah untuk muannas. Ya, sampai di sini paham tuh insyaallah. insya Allah. Fahimnya. Pahimna insyaallah ya. Untuk Pak siapa tadi Pak Pandu yang sedang berpergian atau Pak Andriana yang masih di kantor, memungkinkan tidak untuk membawa kitab Durusulullah? Pakai yang itu mau PDF benar Ustaz. Oh, PDF ada ya. Kalau Pak Pandu, Ya, Ustaz, paling ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, kita coba lebih sederhana lagi gitu ya. Ya, jadi sesuai dengan permintaan gitu ya. Ya. Bagaimana Pak Pandu kalau perjalanan mungkin agak sulit ya. Mungkin bisanya mendengar ya atau melihat ya. iya, Ustaz, kalau betul kalau di Ya, ini berpergiannya naik mobil apa naik motor nih? Bahaya kalau naik motor. naik mobil, Ustaz. Oh, naik mobil. Ya, naik mobil mungkin
bisa fokus dulu perjalanan gitu ya, bisa mendengarkan ya. Baik, kita akan coba lebih sederhana lagi agar teman-teman ikhwan sekalian bisa memahami ya, dan kita bisa mendapatkan goalnya itu apa, tujuannya itu apa ya, daripada kita menjelaskan eh, pada umumnya ya lebih lama dan jelaskan lebih lebih sederhana lagi. Nah, dari sini kita bisa memahami hadza adalah mubtada, khabar yaitu yang mengabarkan ya adalah kitabun. Ya hadhihi adalah mubtada, sayyaratun adalah khabar. Karena ada tak marbutah maka menggunakan hadhihi. Karena tidak ada tak marbutah maka menggunakan hadza ya. Nah, di sini kita sudah paham ya. Lalu pada kalimat berikutnya ada yang namanya diawali dengan kata benda beralif lam seperti al-kitabu, jadidun ya. Al-kitabu jadidun ya. Diawali dengan alif lam, ini disebut syarat menjadi mubtada ya. Karena kata benda dia harus menggunakan alif lam ya. Lalu yang kedua dia khobar jadidun dan syarat menjadi khobar tidak boleh menggunakan alif dan lam. Sama seperti yang atas, sayyaratun tidak menggunakan alif lam, kitabun juga tidak menggunakan alif lam. Ya, sampai di sini paham tuh insyaallah. Nah, insyaallah. Apaan Ustaz? Ulang Ustaz. Ya, baik. Ya, yang mana yang ini? Kita Ya, baik. kan ada alif lam kata benda. Iya, saya ulangi ya. Jika susunan mubtada diawali dengan mubtada'nya diawali dengan kata benda ya. Kita bicara kata benda. Nah, atau profesi ya, kata benda atau profesi. Maka dia syaratnya wajib menggunakan alif lam di depan ya. Nah, di depan harus menggunakan alif dan lam. Nah, kalau di belakang seperti ini kan kitabun dia tidak menggunakan alif lam karena syaratnya khobar. Syaratnya menjadi khobar di akhir tidak boleh menggunakan alif lam. Ya, kalau istilah kata kalau dalam bahasa Arab mubtada khobar, mubtada pakai alif lam, khobar tidak menggunakan alif lam, tanpa alif lam. Ya, dengan kaidah seperti ini. Mubtada menggunakan alif lam jika kata benda profesi. Jadidun ya khobar tidak menggunakan alif lam. Semua khobar tidak menggunakan alif lam pada asalnya. Ya, sampai di sini paham tuh insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik, ya. Bila demikian kita akan coba eh, latihan ya. Latihan di dalam ayat suci Al-Qur'an. Ya, saya akan coba share di sini. Mohon maaf. Saya coba screenshot biar lebih mudah ya. Ya, latihan kita di dalam teman-teman bisa buka ya nanti di dalam surah ya. Eh, ya, saya coba di dalam surat apa yang mudah ya. Ya, kalau tidak ada mushaf boleh nanti menggunakan eh, gadget ya. Ada kan ya gadgetnya? Ada Ustaz. Ada ya. Baik. Nah, coba dibuka di surat Al-Qadar ya.
Al-Qadar. Ya, baik. Screenshot dulu. Oh, nggak bisa. Ya, baik. Eh, kita buka di sini aja ya, di papan tulis. Ya, coba hapus ya. Nah, ini tentang mubtada khobar. Ini sudah ini ya, dipahami ya. Boleh Anda hapus? Ya, Ustaz. Nah, ya. Contoh, Al-Baqarah saja yang gampang. Alif, Lam, Mim. Ya. Setelah itu apa? Yang hafal ayatnya? Dalika Kitabula Raiba Fihi. Ya, baik. Nah, ini sudah lebih luas mubtada khobarnya. Kalau tadi hadza kan kata tunjuk ya, ini. Kata tunjuk itu bahasa Arabnya adalah apa? Zalika. Zalika artinya itu. Ya. Maka zalika adalah mubtada. Dan perlu diingat, kata benda yang menggunakan alif lam di awal ya. Setelah zalika kan ada alif lam juga nih. Namanya apa? Mubtada apa khobar? Khobar. Anak ulangi. Jika ada kalimat atau kata benda atau profesi yang menggunakan alif lam di depan. Kalau zalika kan memang tidak bisa menggunakan alif lam ya. Nah, lalu setelah itu ada kata alif lam nih. Ya, maka dia adalah susunan apa? mubtada. Mubtada. Nah, di sini mubtadanya ada dua, ikhwan. Ini mubtada, ini mubtada. Ya. Mana khobarnya yang tidak menggunakan alif lam setelah khobar, setelah mubtada, yaitu pada kata la raiba fi. Ya, ada kata la raiba fi. Nah, kalau kita sudah tahu nih, mubtada kalau bahasa Indonesianya adalah ya kata yang diterangkan. Khobar adalah kata yang menerangkan. Diterangkan, menerangkan. Ya. Nah, kalimatnya bagaimana kalau kita lihat terjemahannya? Coba terjemahannya apa di sini? Dzalikal kitabula raiba fi. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, artinya apa di sini? Kitab Al-Quran ini adalah mubtada. Tidak ada keraguan adalah yang menerangkan bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, akan timbul pertanyaan. Zalika secara bahasa kan itu artinya ya. Itu ya. Tapi kenapa diterjemahkan artinya ini? Nah, ya. Disebut dengan pembahasan ya, balaghah. Balaghah itu di dalam bahasa Indonesia namanya sastra. Ya. Kata sastra Arab dengan sastra Indonesia lebih tinggi lagi sastra Arab karena kerumitannya. Maka zalika artinya aslinya adalah itu.
berubah menjadi ini karena asbabun nuzulnya berkaitan dengan yang Nabi SAW bawa. Nabi SAW bawa, ya, yang ditujukan Al-Quran adalah yang ini, bukan yang itu. Ya, ditujukan kepada objek yang dekat ini. Ya, meskipun di tulisan Arabnya adalah zalika. Ya, maka artinya adalah, ya, Jadi terjemahnya jadi berubah gitu aku bilang. terjemahannya berubah. Dan artinya juga berubah. Zalika yang harusnya itu jadi ini. Dalam bahasa Indonesia ada nggak gitu? Nggak ada ya? Nggak ada itu. Nggak ada. Itu ya itu. Nggak bisa itu jadi ini jadi itu. Adanya ono gitu ya. Ya, nggak ada. Tapi dalam bahasa Arab itu luar biasa. Ya, makanya Al-Quran itu, ya teman-teman kan sekarang lagi viral nih. Katanya ada surat pemusik ya. Betul? Iya. Ya. Ya, lagi viral tuh. Asy-syu'ara, syair. Ya. Secara bahasa saja sudah berbeda. Ya. Secara bahasa sudah berbeda. Syairun. Ya. Syu'ara, syairun. Apa artinya syair? Penyair. Penyair apa coba? Ya kita yang canggih aja lah. Puisi gitu ya. Ya, nah, kalau antum googling, coba googling aja deh dari kamus KBBI. Ya, syair itu apa artinya? Apa artinya? Iya. Kalau di Wikipedia, pengarang syair, pengarang sajak, pujangga, Puisi klasik. puisi klasik, penyajak, sastrawan. Syair, penyair aja udah beda. Ya, makanya di dalam bahasa Arab ada yang namanya penyair, ada yang namanya ya al-ghina. Ya, al-ghina itu artinya pemusik. Oh, Ah, beda lagi. syair sama syiar beda kali ya. Kenapa? Syair. Syair dengan Syiar. syiah. Syiar. Oh, syiar. Sama. Kenapa disebut dengan syair? Penyair itu karena dia menebarkan berita. Karena begini asbabnya. Ya, di zaman dahulu sebelum Nabi diutus, ya, orang-orang Arab itu paling pandai bersyair, melantunkan irama-irama untuk kegiatan dan aktivitas tertentu. Ya, nanti antum melihat di tarikh Islam, ya, dan qoblal Islam, ya, sebelum Islam zaman jahiliyah, ya. Dan itu kebiasaannya orang Arab, misalkan ke pasar. Kalau kita kan ke pasar ada yang jualan ya pedagangnya bilang 5.000, 10.000 gitu ya. Sekilo 20.000 gitu ya. Kalau di Arab mereka bersyair, dinadakan, dilagukan tanpa alat musik, ya. Lalu ketika berperang mereka bersyair. Kalau ada lagu TNI gitu ya, yang pakai tepok-tepok gitu ya, dan lain tepuk tangan dan lain sebagainya, pakai kaki dan lain sebagainya, itu syair, ya, disebut syair, ya. Sampai ada suatu kisah yang sangat fenomenal juga, penyair syair. Ada salah satu penyair yang bisa mensyiarkan, menyebarkan dan mensugesti orang-orang yang kesurupan, lalu dia hilang, ya, depresinya, kesurupannya hilang, ya, di zaman Nabi diutus, ya, dan dia masih dalam kondisi musyrik, namanya Dimat, ya, salah satu orang Yaman yang pada saat itu seorang penyair dan mempunyai jampi-jampi yang indah, ya, kalimat-kalimat yang indah, ya. Nah, ternyata
si Dimat ini ingin apa? Ingin eh, membacakan syair-syair ya di hadapan Nabi SAW, karena Nabi SAW pada saat itu difitnah sebagai orang gila, dan Dimat ini suka meruqyah ya. Ruqyah di sini adalah jampi-jampi ya di zaman jahiliyah untuk menyembuhkan orang yang katanya depresi, sakit, gila, datang dari negeri Yaman ke kota Mekah, Masjidil Haram. Pada saat itu dikelilingi oleh orang-orang jahiliyah. Karena berita itu sampai ke Yaman, saking ya bencinya kafir Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, ya dan lain sebagainya. Maka datanglah Dimat, datang dijampi-jampi, disyairkan ya dengan kata-kata indah. Jadi terpengaruh, banyak orang terpengaruh dengan kata-kata yang indah karena al-kalam huwa sihru. Ya, perkataan itu adalah bagian dari sihir. Orang yang dapat terpengaruh dari perkataan, ya mensugesti diri sendiri, terdoktrin dan lain sebagainya sehingga bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Ya, apalagi kalau dibantu dengan jin, maka itu adalah bagian dari kesyirikan. Ya. Nah, pada saat itu dibacakan jampi-jampi. Harusnya ya ketika dibacakan jambi-jambi ya sadar Nabi yang tadi yang katanya gila harusnya sadar. Maka selesai di jambi-jambi disyairkan, nggak ada reaksi, harusnya ada reaksi, bingung, mungkin mempunyai ilmu yang kebal, ilmu yang lebih tinggi daripada Dimat, ya menurut Dimat. Maka Nabi SAW membalasnya dengan kalimat yang namanya khutbatul hajah. Ya, khutbatul hajah. Yang tadi kita sampaikan di awal mukadimah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu sampai akhir. Ya, kalau dengar, memahami secara bahasa itu indah kalimatnya ya ikhwan. Innal hamdalillah, sesungguhnya pujian itu hanya milik Allah. Nahmaduhu, hanya kepadanya lah kami memuji. Gak ada yang lain. Kita nggak muji yang lain. Kita muji kepadanya. Allah. Nasta'inuhu. Dan hanya kepadanya lah kami meminta pertolongan. Kita nggak minta berhala. Kita nggak minta wali. Kita nggak minta batu, bulan, bintang yang banyak diyakini oleh kebanyakan orang. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Dan kepadanya kami meminta ampunan. Karena nggak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali kepadanya. Ya, wa na'udzubillah, dan kami minta perlindungan. Ya, billah, kepadanya, kepada Allah. Ya, min syururi anfusina, dari kejahatan-kejahatan diri kami. Karena setiap orang memiliki kejahatan, setiap orang memiliki kesalahan yang disengaja ataupun tidak. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan-keburukan amal perbuatan kami yang tak luput dari kesalahan. Karena manusia adalah pendosa. Dan setiap orang yang pendosa, lalu dia berbaiki dengan taubat pada Allah, adalah sebaik-baik manusia. Ya. Man yahdihillah, barang siapa yang Allah berikan yang namanya hidayah, petunjuk. Ya. Tuhan kami berikan petunjuk. Kata Nabi SAW, fala mudhillalah, nggak ada yang bisa sesatkan. Mau gimana caranya, mau jungkir balik, mau dikeraskan, mau diancam untuk mati, seperti Bilal bin Rabah, seperti Ammar bin Yasir, maka nggak ada istilah dia tidak mendapatkan petunjuk. Nggak akan mungkin disesatkan dan nggak akan mungkin tersesatkan atas kehendaknya. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, kalau udah Allah nggak suka nih sama orang, udah benci sama tuh orang, udah murka dengan tuh manusia, orang-orang Yahudi, nggak ada istilah dapat hidayah, nggak ada.
Ya, fala hadil wa man yudlilhu fala hadiyan. Nggak ada yang bisa dapat memberikan petunjuk. Mau dinasihatin beribu-ribu kali, karena yang menggerakkan hati adalah Allah. Hatta pamannya Nabi sendiri yang membantu Nabi, ya, dan berusaha untuk menyebarkan agamanya Nabi, lalu semua kaum kafir Quraisy nggak ada yang berani untuk memenggal kepala Nabi karena ada pamannya Nabi Abu Thalib, ya, yang paling pertama membantu Nabi, ya, mengorbankan segala hartanya kepada Nabi SAW. Tapi takdir berkata lain. Nggak ada yang bisa menggerakkan hatinya Abu Thalib, hatta Nabi sendiri, ya, diperintahkan oleh Nabi untuk ditalkinkan kalimat la ilaha illallah ketika sakaratul maut, karena melihat Abu Lahab dan Abu Jahal sedang duduk di sampingnya juga, lalu mengatakan apakah engkau rela, ya, mengatakan hal tersebut, yaitu kalimat tauhid, sedangkan, ya, saudara-saudaramu, leluhurmu, nenek moyangmu mengajarkan untuk beriman kepada Lata, Uzza, Manna, ya, maka mati dalam keadaan apa? Kafir. Ini pamannya loh, belum bapaknya, ibunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tak suka dengan Nabi? Semua cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua berharap ingin berjumpa dengan Nabi. Tapi sekelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa, ya, tidak bisa memutarbalikkan hatinya Abu Talib, ya. Lalu Allah mentakdirkan bapaknya pun wafat dalam keadaan, ya, non muslim, kafir, ibunya pun demikian. Bahkan Nabi meratapi datang ke kuburannya Aminah, meminta, ya, berdoa kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya, ditolak oleh Allah Jalla wa Ala, ya. Ini perhatian besar, ya, kepada bacaan khutbatul hajah, sehingga apa? Dimat pun meneteskan air mata masuk Islam, ya. Karena apa? Bahasa. Karena bahasa, ya. Kalau ditanya seberapa penting bahasa Arab itu, penting buat belajar bahasa Arab. Buat apa belajar agama kita? Belajar Al-Quran, belajar As-Sunnah, belajar syariat, fikih, akidah, semua menggunakan bahasa Arab. Nah, disinilah kita pentingnya belajar bahasa Arab. Dan karena eh, kesibukan antum, ya, kondisi dan situasinya yang mungkin belum memungkinkan untuk belajar kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natikina biha, mungkin kita akan mencoba formula yang dapat antum pahami belajar bahasa Arab, tapi dalam sudut pandang agama, dengan mengambil ilmu-ilmu agama yang ada di dalam syariat Islam, lalu kita pelajari secara bahasa, ya, ya, dengan memahami materi-materi yang sudah kita pelajari, mubtada khabar, mudhaf wa mudhafun ilaih, huruf jar, ya, nah, mudzakkar dan muannats, ya. Jadi kita akan coba dimulai dari pekan depan, ya. Pekan depan kita akan coba dari kaidah mubtada khabar itu masuk ke dalam ayat Al-Qur'an, masuk ke dalam muamalah, ya, ilmu akidah ataupun ilmu fikih, ya. Umpama misalkan kita bicara masalah pelajaran fikih, ya. Al-fiqhu, ya. Al-fiqhu, ya. Fikih, ya. Ada kalimat yang berbunyi as-salatu, ya, iya, ad-du'a, ya, as-salatu,
hiya ad-du'a'u. Ya, salat adalah apa? Ya, ikhwan? Doa. Doa. Ya. Ini pelajaran fikih nih. Ada bahasa Arabnya, kita pelajari. Nah, yang kita pelajari apa ini nih? Namanya apa? Domirun. Kita belum belajar waktu itu ya. Nah, kalau tidak salah sudah ya. Huwa, hiya, ya. Alaysa kadzalik ya, ikhwan. Bala. Bala. Sudah kan ya? Di buku Durusul Lughah ya. Antum lihat di pelajaran keempat atau kelima ya tentang mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya, huwa Kata alal ganti ya. maktabi. Kata ganti, betul. Sahih. Ya. As-salatu hiya ad-du'a'u. Hiya adalah dia kembali kepada salat. Ya, as-salatu ad-du'a, maksudnya begitu. Ya, tapi dijelaskan as-salatu hiya ad-du'a. Salat adalah dia adalah ad-du'a. Ya. As-salatu hiya ad-du'a'u. Ya. Salat adalah doa. Apa maksudnya salat adalah doa? Hmm. Apa ya, ikhwan? Kita kita belajar sedikit-sedikit menambah Permohonan. wawasan agama kita. Apa? Isinya permohonan Hmm? pada Allah. Doanya kan di dalam salat ada doa. Di dalam salat ada doa. Maksudnya begitu, gitu ya. Ya, Ini Quran. aneh sih. Iya, nggak apa-apa. Ya, kita bicara kan Dari pendapat. ini tulisan di Mm-mm. sini. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Betul, betul. Ya, syukran kepada Pak Andriana, yakni eh, menambah wawasan kita. Salat itu adalah doa karena di dalam salat banyak doa, betul, ya. Nah, sekarang kita pelajari secara bahasa. As-salatu itu asal katanya dari kata kerja namanya sholla, ya. Sholla yusolli. Nah, ya artinya adalah memuji, ya, memuji, ya. Jadi sholat itu artinya apa? Pujian, Pujian. pujian, ya. Teman-teman tahu ya, saudara-saudara kita yang sebangsa beda agama, ya. Mereka mengatakan haleluya. Coba, apa artinya haleluya? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu ya, kan searching lah, googling. Ya, biar dapat ilmu juga. Ya. Hah? Pujilah Tuhan. Ah, ya. Pujilah Tuhan. Ya. Artinya di sini apa? Artinya di sini alhamdulillah. Ya. Itu dari bahasa Ibrani. Ya. Dari bahasa Ibrani. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah adalah satu paham atau kata yang sama dengan kata sholla yusolli. Melaksanakan ibadah sholat artinya memuji Allah. Ya, kata pujian di dalam bahasa Arab itu ada banyak. Di antaranya adalah alhamdu dan as-sholat. Ya, makanya ada istilah apa? Sallallahu alaihi wasallam. Solawat. Solawat apa artinya? Memuji, puji-pujian. Dalam bahasa Ibrani yaitu haleluya itu. Pujilah Tuhan Allah. Ya, yang dimaksud adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, nah, itu sholat adalah pujian. Secara bahasa kita kan bicara secara bahasa. Ya. Pujian adalah doa. Apa maksudnya doa? Doa dari kata da'a yada'u. Da'a ya yada'u.
Ya. Da'a yad'u artinya adalah memanggil. Apa? Da'a yad'u? Mama. Memanggil. Akar katanya memanggil. Berarti seorang hamba yang memuji Allah adalah sebuah panggilan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kayak di dalam berdoa, ya, adab berdoa, itu apa yang pertama? Ya, salat, salatullah, memuji Allah, ya. Wa salatun nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersolawat atau memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu isi doa. Intinya adalah memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah meminta ampunan. Jangan langsung minta. Ya, kalau antum berdoa, kira-kira apa yang antum lakukan yang pertama? Ini kan pendapat ya. Memuji. Memuji Allah dengan cara apa? Ya kita bicara teknis lah. Ya, Pak Andriana? Ya, memuji Allah sih. Ya, memuji Allah dengan cara apa? Berzikir. Berzikir kepada Allah. Lalu apa Pak Pandu? Menyebut Asmaul Husna sebelum berdoa. Masya Allah. Ya, syukran nih anaknya ya, Masya Allah. Iya, Ustaz. Menyebut Asmaul Husna. Nah, kita bicara secara bahasa, Asmaul Husna kan nama Allah. Nah, kalau kita memuji seseorang ya kita sebut yang baik-baik dari namanya. Oh, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, itu diantara bentuk memuji Allah. Berzikir, betul. Ada zikir. Zikir itu mengingat ya. Ya, menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baru meminta apa yang meminta ampunan ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar. Ya, beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh kecil saja dari kalimat dari pelajaran fikih secara bahasa. Nah, ini akan kita bahas nih. Yang seperti ini akan kita bahas. Biar antum bisa memahami lebih dalam. Langsung saja ke to the point ya. Pada esensinya. Ya, ini baru pelajaran fikih. Apa arti fikih dari kata faqaha, yafqahu. Fakih. Nah, udah jadi bahasa Indonesia. Ya. Wah, ini al-faqih, ini orang yang fakih nih. Apa fakih ya ikhwan? Apa Pak Rian? Paham. Paham bahasa Arab tuh fahima. Beda. Oh, beda Ustaz ya. Beda dari kata al-fahmu. Ya, Fak. al-fahmu. Faham, faham. Ya. Fak. Ini fakih. Apa fakih? Boleh, searching dulu boleh. Ini kita bebas lah, ruang terbuka. Ya. Ini agar kita tidak ada beban. Apa? Bahasa Arab, bahasa Indonesia Paham. Ustaz. Apa sih? Orang yang paham, Ustaz. Paham. Orang yang paham masih. Kalau di googling ya artinya ya. Iya. Atau Ya, dari orang yang belakang. paham. Kalau di dalam bahasa Arab lebih detail lagi. Fakih itu artinya adalah orang yang paling paham di bidang itu. Di satu bidang. Ya. Kalau paham hanya paham saja yang ahlinya di bidang itu. Misalkan antum yang Pakar kerja ya Ustaz, IT, kalau Ustaz. pakar. Nah, betul. Pakar ya. Ya, kalau di media sosial ada ya yang bilang ahlinya ahli. Ya, ahlinya ahli ya. Fikih itu ahli di bidang ilmu tersebut.
Ya, antum belajar. Ini kan sebenarnya yang di apa namanya kurikulum yang digunakan di beberapa negara ya, di negara maju. Kalau di Indonesia masih mencar-mencar ya ilmunya. Ya harusnya pemahaman kita tentang ilmu itu harus menjadi di bidang jurusannya. Ya bakatnya di bidang itu kedokteran udah fokus di spesialisasi kedokteran. Dia tidak mengerti tentang permesinan, dia tidak mengerti tentang mesin pesawat, mesin mobil, tapi dia hanya mengerti di bagian spesialisasi dokter. Nah, itu namanya fikih, al-faqih atau faqih, ya. Nah, ada yang namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas didoakan oleh Nabi, namanya Ibnu Abbas didoakan Nabi, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, berikanlah kefakihan dalam agamanya. Yaitu Ibnu Abbas menjadi ahli agama. Seperti itu. Fahimtum insyaallah? Akhirnya, insyaallah. Insyaallah. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan? Ya. Tadi satu mubtadanya bisa double gitu ya tadi ya. Mubtada gitu ya. Betul. Mubtada itu bukan cuma satu kata ya. Bisa lebih dari satu. Ya, kalau dalam Al-Qur'an bisa lebih dari satu, dua, tiga, empat pun bisa. Yang penting tahu syaratnya menjadi mubtada seperti itu. Ya. Nah, kita coba latihan ya, ikhwan, untuk tugas ya, tugas maksudnya. Tugas ya, tugasnya antum tidak repot, tidak pusing, mudah. Ya, hanya men-screenshot saja dari handphone antum di ayat Al-Qur'an ya, di juz 30 ya, ataupun di surat-surat yang lain, di juz yang lain yang ada kata sholat. Ya, cari kata sholat di dalam Al-Qur'an. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa, dimudahkan. Ya, ada kata as-sholatu. Ya, as-sholati boleh, as-sholata boleh, harokatnya beda boleh. Ya, di dalam Al-Qur'an. Ya, garis bawahi. Kalau ada yang Al-Qur'an terjemahan, ya, yang digital, ya, yang aplikasi, ada terjemahannya, lebih bagus lagi. Lalu nanti di garis bawahi aja, ya, surat apa, kita bahas nanti pekan depan. Insya Allah. Pahim tuh insya Allah? Insyaallah. Insyaallah. Pahimna insya Allah. Ya. Ya, semoga ini bukan beban ya. Kita berharap jangan jadi beban antum untuk belajar bahasa Arab gitu ya. Sehingga tidak menelantarkan kewajiban antum dalam mencari nafkah karena masih ada yang kerja ya. Ya, bahkan saya juga ngajar di kelas yang lain, kelas tahsin itu sampai jam setengah 10 itu masih di kantor. Jam 10 masih di kantor ya. Para pencari nafkah juga gitu ya. Dan umurnya sudah tidak muda lagi, udah 60 ke atas ya yang dipekerjakan ya. Dan ini tergantung kepada apa? Yang namanya an-niyat. Ya, tergantung kepada niat. Ya. Apa niat itu? Nanti ada lagi panjang. Niat kan bahasa Arab. Pasti ada definisinya. Ya, nanti akan kita bahas lagi insya Allah. Ya, sampai di sini cukup ya insya Allah. Pahim tum? Insyaallah. Insya Allah. Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita akan akhiri. Dan kita berharap mungkin Pak Aryan atau Pak Andri ya atau Pak Pandu bisa menginformasikan di grup ya. Bagi yang tidak hadir, ada tugas mencari kata as-sholatu di dalam ayat Al-Qur'an. Ya, di screenshot boleh, ditulis tangan boleh, ya fleksibel ya insya Allah. Baik. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada malam hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk bisa menuntut ilmu bahasa Arab dan istiqomah dalam menjalankan ibadah ya dan menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
kita tutup dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.